Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sunarti, jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara berkomunikasi untuk menyampaikan kabar buruk pada pasien. Komunikasi penyampaian berita buruk. Proses penyampaian suatu situasi oleh pengirim dan didengarkan oleh pasien atau keluarga dengan kondisi tidak ada harapan lagi, adanya ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Tujuannya, 1. Menyampaikan kondisi pasien dengan prinsip kejujuran. Yang kedua, mengungkapkan perasaan pasien dan keluarga. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi dan perilaku pasien dan keluarga. Yang keempat, membangun hubungan interpersonal dengan pasien. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Di sebuah rumah sakit dirawat pasien bernama Siti, berusia 21 tahun. Siti melakukan serangkaian pemeriksaan tersebut. Setelah hasil pemeriksaan keluar, Dr. Rahmat menginstruksikan perawat Putri agar menyampaikan hasil pemeriksaan pada Siti karena suatu hal yang mendesak membuat Dr. Rahmat tidak bisa menyampaikan hasilnya secara langsung kepada Siti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Siti, selamat sore. Waalaikumsalam Su, silakan masuk. Mohon maaf Mbak Siti, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, apakah Mbak ingin ditemani oleh keluarganya atau siapapun yang diinginkan untuk bisa menemani Mbak? Tidak Sus, dia sendiri saja. Oh iya, bagaimana kalau misalnya kita pindah ke ruang sebelah saja Mbak ya, biar kita ngobrolnya lebih nyaman tanpa siapapun selain kita berdua. Baik Sus. Mari masuk Mbak. Iya Sus, terima kasih. Bagaimana keadaan Mbak Siti? Saya kadang masih sering mual-mual dan juga sering sakit perut terus Sus. Iya, soalnya juga saya tadi masih dapat laporan sama Suster Putri, Mbak Siti ini masih merasakan mual sakit perut. Terus sejauh ini Mbak Siti sudah berapa banyak tentang penyakitnya Mbak? Belum tahu Sus, karena kemarin kan saya disuruh untuk melaksanakan pemeriksaan dan menunggu hasil saat ini. Saya belum diberitahukan hasilnya bagaimana Sus. Mbak Siti, apakah Mbak ingin saya jelaskan secara rinci atau hanya garis besarnya saja Mbak untuk kondisi Mbak saat ini? Boleh dijelaskan semuanya kepada saya Sus? Jadi begini Mbak, mohon maaf ya Mbak sebelumnya. Sebenarnya hasil pemeriksaan itu sudah keluar tadi jam 2. Cuma Dr. Rahmat yang memeriksa Mbak ini tidak berkesempatan untuk menyampaikan langsung kepada Mbak karena ada hal yang mendesak dan beliau menginstruksikan kepada saya untuk menyampaikan langsung kepada Mbak. Jadi mohon maaf ya Mbak, sebelumnya saya terpaksa untuk menyampaikan berita ini kepada Mbak. Jadi dari hasil pemeriksaan di sini, Mbak ini terkena kanker stadium akhir Mbak. Astagfirullah Sus, beneran? Iya Mbak, betul. Ini ada hasil pemeriksaannya Mbak, bisa lihat di sini. Di sini Mbak ini menunjukkan sudah terkena kanker pada stadium akhir Mbak. Yang sabar Mbak ya. Saya tahu Mbak belum menerima kabar ini, tapi Mbak tetap sabar ya. Mbak tetap kuat ya menjalani kehidupan ini Mbak. Iya Sus, jadi saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya dengar kalau stadium akhir itu sudah tidak bisa diobatin lagi dan bahkan tidak berpotensi buat sembuh. Iya Mbak, benar. Kanker stadium ini memang sudah tidak bisa disembuhkan lagi Mbak. Pengobatannya pun hanya untuk memperlambat perkembangan sel-sel kanker Mbak untuk bisa menyebar ke tubuh Mbak. Ya Allah Sus, nasib apa ini? Saya harus bagaimana? Mbak yang sabar ya Mbak, barangkali Allah menguji keimanan
Jadi kemoterapi ini adalah untuk menghambat pertumbuhan sel kanker agar tidak menyebar ke seluruh tubuh Mbak. Cuman kemoterapi ini bukan sebenarnya pengobatan yang bisa menyembuhkan, tapi hanya untuk menghambat perkembangan sel-sel kanker itu agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Tapi di balik semua itu ada efek samping yang bisa menimbulkan berbagai macam gejala Mbak. Oh, seperti itu ya Sus. Kalau boleh tahu efek sampingnya apa ya? Iya Mbak, efek sampingnya itu seperti mual, muntah, sakit kepala, bahkan sampai bisa rontok rambut Mbak. Ya ampun Sus, saya takut. Mungkin ada baiknya dulu Mbak bisa komunikasikan dulu pada keluarga Mbak untuk melakukan perencanaan pengobatan ini. Karena pengobatan ini hanya satu-satunya yang ditawarkan oleh dokter, dan dokter Rahmat pun menyarankan agar Mbak ini bisa menjalankan pengobatan ini. Baik Sus. Iya Mbak, jadi setelah mengetahui hasilnya, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Mbak ya? Saya mohon pada suster untuk tidak memberitahukan penyakit saya kepada keluarga saya ya. Baik Mbak, saya akan merahasiakan segala penyakit dan kondisi Mbak saat ini. Jadi Mbak nggak perlu khawatir lagi ya Mbak. Baik suster, makasih informasinya. Baik Mbak, sama-sama. Itu juga tugas saya sebagai perawat. Jadi Mbak harus tetap semangat, tetap kuat untuk menghadapi semua ini. Kesembuhan tidak ada yang tahu Mbak. Barangkali mungkin keadaan ini Mbak merasa terpuruk terus. Kemudian dari ikhtiar dan tawakal, Allah bisa mengangkat segala penyakit Mbak. Jadi tetap jaga hubungan Mbak kepada Allah. Tetap terus berdoa, tetap terus mengingat Allah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun Mbak ya. Iya Sus, amin. Jadi Allah itu tidak tidur Mbak. Allah itu tetap dengar dengan hamba-hambanya. Makasih ya Sus. Sudah senantiasa untuk mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Mbak, sama-sama. Mungkin ada baiknya sekarang kita berdoa bersama. Kita mengharapkan kepada Allah supaya apa yang kita harapkan saat ini itu bisa dikabulkan